Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Zaidianti. Di sini saya dari kelompok 5, mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen kas dan surat berharga. Manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas atau cash flow dalam mempertahankan likuiditas serta memanfaatkan idle cash dan perencanaan cash. Oleh karena itu, seorang manajer keuangan harus mampu mengelola keuangan yang masuk ke perusahaan serta uang yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kas merupakan satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Semakin tinggi tingkat jumlah kas, maka suatu perusahaan akan semakin liquid. Begitu juga sebaliknya. Model persediaan atau model Baumol. William Baumol tahun 1952 mengidentifikasikan bahwa kebutuhan akan kas dalam perusahaan mirip dengan pemakaian persediaan. Perusahaan akan mengalami kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dana tersebut pada kesempatan investasi yang lain yang lebih menguntungkan, dan sebaliknya. Konsep pemesanan sediaan yang paling ekonomis atau EOQ, Economic Quantity Order, bertujuan untuk meminimumkan biaya persediaan. Persamaan untuk EOQ adalah selanjutnya, model Miller and Orr. Miller and Orr mengasumsikan bahwa nilai kas masuk dan keluar tidak konstan atau berfluktuasi. Miller and Orr menentukan batas pengendalian atas dan batas pengendalian bawah serta saldo kas yang ditargetkan. Batas atas dalam gambar tersebut ditunjukkan oleh garis H dan batas bawah oleh titik 0. Ini berarti bahwa perusahaan menetapkan jumlah minimal kas mencapai 0, baru perusahaan akan merubah atau menjual sekuritas untuk menambah jumlah kas menjadi Z, atau jumlah kas yang diinginkan oleh perusahaan. Rumus yang disajikan Miller and Orr adalah Miller and Orr berasumsi bahwa aliran kas harian random dan sulit diramalkan, transfer dari dan ke sekuritas cepat, tren musiman dan siklis tidak dipertimbangkan, biaya pembelian dan penjualan sekuritas tetap, struktur termin, tingkat bunga flat, tingkat bunga tidak berubah. Model Stone mirip dengan model Miller and Orr, namun model ini lebih memberikan perhatian kepada manajemen saldo kas daripada menentukan ukuran transaksi kas yang optimal. Ketika saldo mencapai batas pengendalian tertinggi atau batas pengendalian terendah, maka tidak secara otomatis melakukan investasi atau disinvestasi sekuritas. Ini melihat terlebih dahulu harapan adanya kas masuk atau keluar beberapa hari yang akan datang. Sumber penerimaan kas dapat dipenuhi dari berbagai sumber yang ada. Oleh karena itu, pihak manajemen, terutama seorang manajer keuangan, bertugas untuk mencari sumber kas agar kebutuhan kas dapat terpenuhi. Sekarang kita akan melihat beberapa sumber kas yang dapat dipenuhi di luar dari pinjaman yang disediakan oleh kreditur. Penjualan secara tunai, pembayaran piutang oleh pelanggan, hasil penjualan aktiva tetap, penjualan saham dalam bentuk kas, pengeluaran surat utang jangka pendek, pengeluaran surat utang jangka panjang, penerimaan dari sewa, penerimaan dana sumbangan, pengembalian kelebihan pajak, dan bentuk pengembalian lainnya. Surat berharga merupakan surat-surat yang bersifat seperti uang tunai yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Surat-surat itu juga dapat diperdagangkan agar sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai. Berikut beberapa jenis surat berharga. Deposito berjangka, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang, saham, obligasi. Pada umumnya, teknik manajemen kas terdiri dari mensinkronkan arus kas, menggunakan float, mempercepat pengumpulan, menentukan di mana dan kapan dana dibutuhkan, mengontrol pembiayaan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kas dan surat berharga merupakan komponen yang berada dalam aktiva lancar. Kedua komponen ini merupakan aktiva yang paling liquid bagi perusahaan. Manajer keuangan perlu mengelola kas dan surat berharga, mengingat kedua komponen aktiva memiliki nilai strategis
dalam hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Setiap penerimaan kas dan pengelolaannya harus dilakukan dengan baik. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.